Di balik megahnya dinding rumah 3 lantai keluarga Hendra, sebuah badai besar sedang mengintai kehidupan Clara dan Arkan secara perlahan, namun mematikan. Siapa yang menyangka bahwa kepindahan mereka dari rumah itu bukan sekadar urusan drama menantu dan mertua biasa, melainkan awal dari pengungkapan sebuah jaringan rahasia gelap yang bernilai miliaran rupiah. Ketika uang tabungan hasil jeripayah Clara mendadak ludes secara misterius dari bank, jejak pengkhianatan itu justru membawa mereka pada rekaman kamera pengawas yang menampilkan sosok yang sangat tidak asing sedang terdesak di bawah ancaman penagih utang berbahaya. Di tengah kepanikan itu, rahasia kelam masa lalu tentang nasib tragis seorang wanita bernama Laras mulai terkuak satu persatu, menjadi cermin mengerikan bagi Clara yang kini posisinya benar-benar dikunci sebagai target pelampung finansial berikutnya. Puncaknya terjadi di sebuah subuh yang senyap, saat Ibu Sofia mendadak hilang bersama berangkas yang jebol. Menyeret Clara dan Arkan masuk ke dalam jebakan gudang tua di pinggiran kota, di mana selembar surat tanah warisan menjadi satu-satunya taruhan antara hidup, mati, dan sebuah pembalasan dendam yang telah tertunda selama 7 tahun. Bagaimana kelanjutan perjuangan Clara untuk mempertahankan harga diri dan aset keluarganya di tengah kepungan manipulasi yang begitu rapi ini? Sebelum kita masuk ke babak menegangkan selanjutnya, aku ingin tahu nih, para penonton setia di sini pada lagi nonton dari kota mana saja ya? Silahkan langsung tulis nama kota kalian di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Bagiku, minggu pertama setelah pernikahan itu harusnya jadi momen paling manis. Masa-masa di mana dunia seolah cuma milik kita berdua. Waktu aku berkaca pakai gaun pengantin putih yang anggun di hari resepsi, sambil melihat Arkan yang kelihatan gagah banget berdiri di sampingku, aku benar-benar yakin kalau kami sedang melangkah ke sebuah lembaran baru yang penuh kebahagiaan. Arkan sempat menggenggam erat tanganku, lalu berbisik pelan. "Mulai hari ini, aku janji akan selalu bikin kamu bahagia, Clara." Kalimat itu rasanya hangat sekali, sampai membuat aku percaya kalau rumah besar keluarga Hendra bakal jadi tempat bernaung yang paling nyaman buat aku. Tapi jujur, aku sama sekali nggak pernah menyangka kalau semua keindahan dan janji manis itu cuma sebuah awal dari mimpi buruk yang panjang. Begitu acara selesai dan pintu gerbang rumah 3 lantai itu tertutup rapat, suasana hangat yang tadi aku rasakan langsung menguap entah kemana. Ibu Sofia yang di depan para tamu terus-terusan memegang tanganku sambil tersenyum cerah. Tiba-tiba melepaskan genggamannya begitu saja, bahkan tanpa melihat ke arahku lagi. Beliau berjalan ke ruang tengah, membenarkan posisi sanggulnya yang kencang, lalu berbalik dan menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan yang dingin sekali, seolah-olah sedang menginspeksi sebuah barang belanjaan yang baru batang. Arkan yang menyadari perubahan sikap ibunya langsung berinisiatif mendekat, berniat mencairkan suasana dengan berkata, "Ibu, Clara sudah bantu beres-beres dari sore, dia pasti capek banget hari ini." Mendengar kalimat Arkan, Ibu Sofia cuma menaikkan sebelah alisnya. Lalu dengan suara yang pelan, tapi terdengar seperti sebuah perintah mutlak, beliau menyahut, "Arkan, masuk kamar duluan, ibu mau bicara berdua saja sama istri barumu ini." Arkan sempat menatapku ragu, tapi aku buru-buru mengangguk pelan, mencoba meyakinkan suamiku kalau semuanya akan baik-baik saja. Begitu Arkan melangkah menjauh, Ibu Sofia melipat kedua tangannya di dada, melangkah maju mendekatiku, sampai jarak kami dekat sekali, lalu berbisik dengan nada yang bikin bulu kuduku merinding. "Clara, jadi menantu di rumah ini sebenarnya tidak sulit. Yang penting kamu harus tahu cara menuruti kata-kata ibu. Jangan pernah berpikir bisa bertingkah seenaknya seperti di luar sana." Ucapan itu rasanya menampar wajahku telak, membuat jantungku berdebar karuan. Dan saat itulah aku baru menyadari kalau senyuman manis yang beliau tunjukkan selama ini hanyalah sebuah topeng untuk menyembunyikan sisi aslinya yang sangat manipulatif. Ketegangan dari malam pertama itu ternyata terus berlanjut, sampai puncaknya terjadi tepat di hari ke-7 aku tinggal di sana. Malam itu, aroma masakan di ruang makan sebenarnya enak sekali, tapi entah kenapa atmosfernya terasa mencekam sejak aku duduk di kursi. Di meja makan, selain ada Arkan dan Bapak Hendra, adik iparku, Shirley, juga sibuk bersandar di sofa sambil senyum-senyum menatap layar ponselnya.
Sesekali melirik ke arahku seolah-olah sedang menunggu sebuah pertunjukan besar dimulai. Baru saja aku mau mengambil centong nasi, tiba-tiba terdengar suara ketukan sendok yang sengaja didentingkan ke pinggir piring kaca oleh Ibu Sofia, membuat pergerakan tanganku langsung terhenti seketika. Beliau berdeham pelan, lalu menatapku dengan pandangan merendahkan sebelum berkata, "Clara, taruh kembali centongnya. Di rumah ini, ada aturan yang belum kamu pelajari." Aku yang merasa bingung dan mulai tidak enak hati hanya bisa menunduk sambil menjawab pelan. "Maaf Bu, aturan apa ya yang belum Clara ketahui?" Bukannya menjawab dengan lembut, Ibu Sofia malah mengeluarkan sebuah buku catatan bersampul coklat lusuh, melemparkannya ke atas meja tepat di depanku, lalu melanjutkan dengan nada ketus. "Kamu itu menantu baru, belum punya jasa apa-apa di keluarga ini, jadi belum punya hak untuk duduk sejajar di meja makan bersama orang tua. Mulai besok, setelah semua orang di rumah ini selesai makan, baru kamu boleh menyentuh piringmu. Perempuan itu harus tahu diri kalau sudah bersuami." Telingaku rasanya langsung berdengung mendengar kalimat itu. Rasanya seperti dihina habis-habisan di depan semua orang. Apalagi saat melihat Shirley langsung tertawa kecil sambil menyahut, "Sabar ya Mbak Clara, namanya juga orang baru. Masa baru datang sudah mau menyamakan posisi sama ibu? Kan tidak enak dilihat kerabat lain." Jari-jariku tanpa sadar meremas ujung rok di bawah meja, mencoba sekuat tenaga menahan air mata yang sudah mendesak di sudut mata. Sementara hatiku menjerit, tidak percaya kalau di zaman sekarang masih ada perlakuan sekuno dan sekejam ini yang harus aku terima. Rasa malu dan terhina yang menyesak di tenggorokanku rasanya sudah hampir membuatku meledak. Tapi sebelum aku sempat mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba terdengar suara hantaman keras yang membuat seisi ruangan seketika senyap. Arkan di sebelahku ternyata sudah berdiri sambil menggebrak meja makan dengan sangat kencang, sampai cangkir teh di atasnya terguling dan airnya meluber kemana-mana. Wajah suamiku yang biasanya tenang berubah drastis menjadi merah padam, rahangnya mengeras, dan matanya menatap lurus ke arah ibunya dengan kilatan amarah yang begitu pekat. "Cukup, Ibu. Ucapan Ibu sudah benar-benar keterlaluan," teriak Arkan dengan suara baritonnya yang menggelegar, membuat Ibu Sofia terenyak di kursinya dan Shirley langsung menghentikan tawa kecilnya dengan wajah pucat. Ibu Sofia yang merasa wibawanya dipertanyakan langsung berdiri, membalas tatapan putranya sambil menunjuk-nunjuk penuh emosi. "Arkan, baru menikah seminggu kamu sudah berani membentak ibu demi membela perempuan ini? Kamu lupa siapa yang melahirkanmu?" Namun Arkan tidak mundur selangkah pun. Dia justru bergeser, menarik pergelangan tanganku dengan lembut tapi mantap, lalu memposisikan tubuhnya tepat di depanku, seolah-olah ingin menjadi tameng hidup yang melindungiku dari segala bentuk intimidasi. Dengan nafas yang memburu namun suara yang sengaja ditekankan sedalam mungkin, Arkan menyahut, "Clara ini istriku, Bu. Dia menantu di rumah ini, bukan seorang pelayan yang harus berdiri mengemis makanan sisa dari kita. Aku menikahinya untuk dijadikan pendamping hidup, bukan untuk diinjak-injak harga dirinya seperti ini." Mendengar pembelaan yang begitu berani dari Arkan, air mata yang sejak tadi aku tahan akhirnya luruh juga, membasahi pipiku di balik punggung kokoh suamiku yang malam itu terbukti tidak membiarkanku berjuang sendirian. Suasana di ruang makan itu semakin mencekik, dan tanpa menunggu perdebatan itu berlarut-larut, Arkan langsung mengambil keputusan nekat yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun. Dia mencengkram jemariku yang masih gemetar, lalu dengan langkah lebar menarikku menaiki anak tangga menuju kamar pengantin kami di lantai atas. Di dalam kamar, atmosfernya terasa begitu kontras. Aroma keharuman melati masih tercium samar, tapi Arkan langsung bergegas ke sudut ruangan dan menurunkan koper besar milik kami dengan sentakan kasar. "Clara, masukkan pakaianmu sekarang. Kita pergi dari rumah ini malam ini juga," perintah Arkan dengan suara yang serak, menahan amarah sekaligus kepedihan yang mendalam. Aku yang masih syok hanya bisa berdiri mematung di dekat meja rias, memandangi pantulan wajahku yang sembab di cermin, sebelum akhirnya bertanya dengan suara bergetar, "Tapi kan, ini sudah tengah malam. Kita mau pergi kemana? Bagaimana dengan perasaan ayah dan ibu?" Arkan langsung menghentikan aktivitasnya, melangkah mendekat, lalu memegang kedua pundakku sambil menatap lurus ke dalam mataku yang masih basah. "Aku lebih baik mengajakmu tinggal di tempat sempit dan makan seadanya, daripada harus melihat harga dirimu dihancurkan setiap hari di bawah atap rumah ini," bisiknya dengan nada yang begitu tegas namun penuh penyesalan. Mendengar kesungguhannya, rasa takutku perlahan menguap berganti menjadi keyakinan mutlak.
sehingga aku langsung mengangguk dan mulai melipat satu persatu pakaianku ke dalam koper, bersiap meninggalkan kemewahan yang ternyata palsu ini demi memulai segalanya dari nol bersama suamiku. Namun, tepat di saat aku membuka laci paling bawah meja rias untuk mengambil barang yang paling krusial, jantungku mendadak serasa berhenti berdetak. Laci kayu tempat aku menyimpan barang-barang berharga itu sudah dalam kondisi kosong melompong. Padahal aku ingat betul, laci itu selalu dalam keadaan terkunci rapat. Aku yang panik langsung menarik laci itu sampai terlepas dari tempatnya, meraba-raba bagian dasarnya dengan tangan yang gemetar hebat. Mencari-cari amplop tebal titipan dari orang tuaku, yang berisi seluruh dana darurat, beberapa gram logam mulia, dan juga buku tabungan pribadiku. Arkan yang menyadari gelagat anehku langsung menghentikan kegiatannya melipat ke meja, lalu buru-buru menghampiriku dan bertanya dengan nada cemas. "Ada apa, Clara? Apa ada barang penting yang ketinggalan?" Aku menoleh ke arahnya dengan tatapan kosong, menahan tangis yang mau pecah saat menyahut dengan suara parau. "Kan? Amplop dari ibu yang isinya seluruh tabungan masa depanku." Semuanya hilang. Padahal kemarin masih ada di sini. Arkan langsung terbelalak. Dia ikut membungkuk memeriksa kolong laci, menggeledah tumpukan baju di lemari, hingga membongkar tas tanganku. Tapi hasilnya nihil. Barang-barang itu benar-benar lenyap tanpa sisa. Rasa takut yang menjalar di sekujur tubuhku seketika berubah menjadi hawa dingin yang mengerikan. Karena di kamar pengantin ini hanya ada satu orang luar yang tahu letak kunci cadangan laci tersebut. Dan aku mulai menyadari kalau kami sedang berhadapan dengan rencana yang jauh lebih jahat daripada sekadar urusan aturan makan malam. Tanpa membuang waktu lagi, Arkan langsung menarik tanganku turun ke ruang tengah sambil membawa koper kami yang setengah kosong, bermaksud mencari keadilan atas hilangnya barang-barang berhargaku. Di bawah ternyata Ibu Sofia sedang duduk santai di sofa sambil menyesap teh hangatnya. Sama sekali tidak kelihatan terkejut melihat kami menenteng koper dengan napas memburu. Begitu Arkan membanting pintu kamar dan menuntut penjelasan dengan setengah berteriak. "Ibu, di mana amplop haknya Clara yang disimpan di laci atas?" Ibu Sofia cuma melirik kami dengan pandangan meremehkan, lalu meletakkan cangkirnya ke meja dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Beliau berdiri, membetulkan letak celemek sutranya, lalu menyahut dengan nada yang kelewat santai. "Ibu yang ambil dan simpan semuanya. Sebagai menantu baru yang tinggal di rumah suami, semua asetmu itu otomatis jadi hak bersama keluarga ini, agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak jelas." Aku yang mendengar pembelaan sekonyol itu, langsung merasa darahku mendidih, melangkah maju melampaui Arkan sambil bersuara menahan getaran emosi. "Tapi Bu, itu tabungan hasil keringat orang tuaku seumur hidup yang sengaja dititipkan khusus buat pegangan hidupku. Ibu tidak berhak mengambilnya secara sepihak begitu." Bukannya merasa bersalah, wanita di hadapanku ini malah tersenyum sinis, menatapku dari atas ke bawah, lalu berkata dengan begitu angkuh, "Ibu sengaja menahannya, supaya kalian berdua tidak bisa bertingkah nekat keluyuran di luar sana. Anak muda zaman sekarang itu kalau tidak dipegang jalurnya, pasti gampang lupa daratan. Jadi mendingan kamu tahu diri dan turuti saja kata-kata ibu kalau mau hidup tenang." Mendengar kalimat bernada ancaman itu, aku cuma bisa berdiri terpaku dengan kepalan tangan yang mengeras di samping paha. Menyadari kalau penahanan uangku ini sengaja dirancang sebagai rantai tidak kasat mata untuk mengunci pergerakanku agar tetap tunduk di bawah kendali manipulasinya. Mendengar kesombongan Ibu Sofia yang merasa di atas angin, Arkan tiba-tiba tersenyum getir sambil merogoh saku celananya untuk mengeluarkan sebuah ponsel. Dia tidak membalas makian ibunya dengan teriakan lagi, melainkan langsung menekan tombol putar pada layar, dan sedetik kemudian, sebuah rekaman audio dengan suara yang sangat jernih menggema di ruang tengah yang sunyi itu. Di dalam rekaman itu, terdengar jelas suara Ibu Sofia yang sedang berbisik dengan nada licik. Biar saja semua simpanannya ibu yang pegang. Kalau dia tidak punya uang sepeser pun di tangannya, dia tidak akan berani macam-macam, dan pasti bakal tunduk di rumah ini. Wajah Ibu Sofia yang tadinya angkuh, seketika berubah pucat pasi. Cangkir teh yang dipegangnya sampai bergetar pelan, karena beliau sama sekali tidak menyangka kalau anak kandungnya sendiri diam-diam sudah memasang alat perekam. Arkan melangkah maju, menyorongkan ponselnya ke depan wajah ibunya sembari berkata dengan suara yang mendingin. "Bukan cuma rekaman ini yang Arkan punya, Bu.
Arkan sengaja memasang ini sejak sebelum pernikahan. Karena Arkan tahu, ibu sudah mengincar seluruh harta milik Clara, bahkan sebelum kami resmi sah. Aku yang berdiri di belakang Arkan, hanya bisa terdiam membeku. Merasa dadaku sesak bukan main, begitu menyadari kalau selama seminggu ini, aku mencoba bersikap manis dan menghormati beliau. Ternyata di balik punggungku, Ibu Sofia sudah menyusun siasat serapi ini untuk menjebakku demi kepuasan egonya sendiri. Suasana tegang yang sempat membuat Ibu Sofia bungkam, tiba-tiba pecah ketika terdengar langkah kaki berat dari arah selasar kamar bawah. Rupanya Bapak Hendra, yang sejak awal keributan hanya dia memperhatikan dari kejauhan, akhirnya melangkah maju dengan wajah yang kelihatan lelah sekaligus memendam amarah yang sangat besar. Beliau langsung berdiri tepat di samping istrinya, merebut buku catatan coklat lusuh yang tadi tergeletak di meja, lalu membantingnya ke lantai sampai sudut-sudut kertasnya makin koyak. "Ulan, cukup. Kamu sudah membuat keluarga ini benar-benar memalukan," bentak Bapak Hendra dengan suara rendah yang bergetar hebat. Menyebut nama asli Ibu Sofia, yang seketika membuat wanita itu tersentak kaget. Ibu Sofia mencoba meraih lengan suaminya sambil terbata-bata membela diri. "Tapi Pak, Ibu lakukan ini kan untuk masa depan anak-anak kita juga. Biar menantu baru ini tidak keluyuran seenaknya." Namun Bapak Hendra langsung menepis tangan istrinya dengan kasar. Lalu menatapnya dengan pandangan penuh kekecewaan, sebelum berkata, "Mengambil barang pribadi menantumu dengan cara memalsukan kunci laci itu, namanya bukan mendidik Wulan. Kembalikan semua amplop dan buku tabungannya Clara sekarang juga. Jangan sampai orang-orang luar tahu dan menertawakan ketamakan kamu di rumah ini." Shirley yang melihat ayahnya sudah turun tangan, langsung mundur teratur ke sudut ruangan dengan wajah ketakutan. Sementara Ibu Sofia, dengan bibir yang gemetar karena menahan malu di depan suaminya, terpaksa merogoh saku bajunya dan melemparkan buku tabunganku ke atas meja dengan ketus. Aku langsung menyambar buku tabungan itu, menggenggamnya erat-erat di balik punggung Arkan, menyadari bahwa meskipun malam itu keadilan berpihak pada kami berkat ketegasan Papa Hendra, retakan di dalam keluarga ini sudah terlalu dalam untuk bisa diperbaiki lagi. Meskipun malam itu kami berhasil keluar dari rumah megah tersebut dan menempati sebuah kontrakan kecil yang sederhana, ketenangan yang aku impukan ternyata tidak bertahan lama. Baru 2 hari kami mencoba menata hidup yang baru, pagi-pagi sekali ponselku sudah bergetar terus-menerus karena puluhan pesan masuk dari kerabat dekatku. Jantungku serasa mau copot waktu sepupuku mengirimkan sebuah tangkapan layar unggahan media sosial yang ternyata dibuat oleh Shirley, adik iparku sendiri. Di akun publiknya, dia mengunggah tulisan panjang yang menyudutkanku dengan kalimat, "Ada jenis perempuan yang baru masuk keluarga orang, tapi sudah berani menghasut suaminya untuk jadi anak durhaka dan mengincar harta orang tua." Aku berdiri mematung di dekat jendela kontrakan, memandangi layar ponsel dengan tangan yang sedingin es, dan air mata yang mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Arkan yang baru selesai bersiap-siap, langsung menghampiriku dengan wajah cemas. "Ada apa, Clara? Kenapa kamu menangis?" Aku tidak sanggup bersuara dan hanya bisa menyodorkan ponselku agar dia membaca sendiri deretan fitnah keji tersebut. Begitu Arkan membaca komentar-komentar netizen yang ikut menghujatku dengan sebutan wanita matre dan perusak hubungan ibu dan anak, wajahnya langsung mengeras penuh amarah. Dia mencoba menenangkan aku sambil memeluk pundakku erat-erata. "Jangan didengar, Clara. Mereka semua tidak tahu kejadian yang sebenarnya di meja makan malam itu. Tapi bagiku, rasanya tetap saja sesak dan menyakitkan. Karena hanya dengan beberapa baris kalimat penuh kebohongan dari Shirley, dunia maya kini memandangku sebagai sosok antagonis yang sangat licik. Padahal kenyataannya, aku hanyalah korban yang mencoba mempertahankan harga diri dari manipulasi keluarga mereka." Dampak dari unggahan Shirley itu ternyata berbuntut panjang, dan langsung menghantam kehidupan nyataku begitu aku menginjakan kaki di tempat kerja. Begitu aku berjalan melewati koridor menuju ruang kerja, atmosfernya terasa berubah total. Suasana yang biasanya riuh dengan sapaan hangat, mendadak senyap, digantikan oleh tatapan-tatapan aneh yang penuh selidik dari rekan-rekan sekantor. Beberapa orang yang sedang berkumpul di dekat kubikel langsung membubarkan diri begitu melihat kedatanganku.
Sementara yang lain pura-pura sibuk menatap layar komputer, tapi mata mereka terus melirik ke arahku sambil berbisik-bisik di belakang. Puncaknya saat jam istirahat siang, salah satu teman dekatku, Tami, menarik lenganku secara sembunyi-sembunyi ke sudut tangga darurat yang sepi dengan wajah yang kelihatan cemas sekaligus sungkan. Dia membuka ponselnya, menunjukkan tangkapan layar status Shirley yang ternyata sudah disebarkan oleh seseorang ke dalam grup obrolan internal kantor, lalu bertanya dengan suara berbisik, "Clara, aku tanya jujur ya, kamu jangan marah. Apa benar berita yang beredar kalau kamu sampai bikin Arkan keluar dari rumah karena masalah finansial dengan mertuamu?" Mendengar pertanyaan itu, rasanya seluruh badanku langsung lemas dan mukaku seperti ditampar di depan umum, sampai-sampai aku harus berpegangan pada besi tangga agar tidak jatuh. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getaran di suaraku saat menyahut. "Tami, demi Tuhan, aku tidak pernah melakukan hal sehina itu." Mereka memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi. Tami cuma bisa menghela napas panjang, sambil menepuk pundakku penuh rasa prihatin. "Aku percaya sama kamu, Clara. Tapi masalahnya opini orang-orang di kantor sudah terlanjur liar. Dan mereka tidak butuh bukti untuk menghakimi seseorang." Hari itu aku pulang dengan perasaan yang hancur lebur. Merasa ruang gerakku benar-benar dikunci dari segala arah. Karena fitnah keji keluarga Arkan kini tidak hanya merusak hubungan sosialku, tapi juga mulai mengancam profesionalitas dan karir yang sudah aku bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Sore harinya, saat aku baru saja tiba di kontrakan dengan sisa-sisa perasaan hancur dari kantor, ponsel Arkan tiba-tiba berdering kencang dari atas meja kerja. Begitu suamiku mengangkatnya, terdengar suara Shirley yang menjerit histeris dari seberang telepon. Cukup keras, sampai suaranya menggema di ruangan kami yang sempit. "Mas Arkan, Mas puas sekarang. Ibu pingsan dan sesak nafas gara-gara memikirkan kelakuan kalian. Sekarang kami sedang di-IJ di rumah sakit." Mendengar kabar itu, Arkan langsung panik luar biasa dan buru-buru menyalakan laptopnya setelah Shirley menutup telepon secara sepihak. Ternyata, yang membuat dada ini makin bergemuruh adalah saat kami melihat bahwa di akun media sosial keluarga mereka, Shirley sengaja melakukan siaran langsung yang memperlihatkan Ibu Sofia sedang berbaring lemah di ranjang perawatan dengan selang oksigen menempel di hidungnya. Wajah beliau dibuat sepucat mungkin dan dengan suara yang sengaja dilemahkan, seolah-olah tenaganya sudah habis, beliau menatap lurus ke arah kamera sambil bergumam lirih. Ibu tidak menyalahkan menantu ibu. Ibu cuma kecewa. Anak yang ibu besarkan puluhan tahun, sekarang tega menelantarkan ibunya sendiri demi perempuan lain. Kolom komentar di siaran langsung itu langsung dibanjiri ribuan makian dari kerabat dan netizen yang mengutuk kami berdua sebagai anak durhaka yang tidak punya hati. Aku yang berdiri di samping Arkan langsung merasa seluruh badanku gemetar hebat. Memandangi layar dengan rasa tidak percaya sekaligus ngeri, melihat bagaimana sebuah drama pingsan diatur begitu rapi di waktu yang sangat pas. Arkan yang menyadari tatapan anarku langsung mematikan layar laptop dengan sentakan kasar, lalu memelukku yang mulai menangis sesungguhkan sambil berbisik menahan amarah. "Clara, demi Allah aku tahu ibuku tidak punya riwayat sakit seperti ini. Ini cuma sandiwara murahan mereka untuk memaksa kita berlutut dan kembali ke rumah itu." Bagiku, momen itu terasa sangat menyiksa. Karena aku tersadar kalau Ibu Sofia tidak akan pernah membiarkan kami hidup tenang sebelum nama baikku benar-benar hancur dan kami merangkak kembali ke dalam lingkaran kendalinya. Melihat aku yang terus-terusan menangis karena tekanan sandiwara rumah sakit itu, Arkan akhirnya terduduk lesu di lantai kontrakan sambil memijat keningnya yang kelihatan tegang banget. Dia terdiam cukup lama, memandangi lampu jalanan dari balik jendela kamar kami, sampai akhirnya dia menoleh ke arahku dengan mata yang memerah penuh penyesalan. "Clara, maafkan aku. Kamu harus tahu kalau kamu bukan orang pertama yang dihancurkan mentalnya dengan cara kotor seperti ini oleh ibuku," bisik Arkan dengan suara yang mendadak bergetar berat. Aku yang kaget langsung menghapus air mataku, duduk di sampingnya, lalu bertanya karena penasaran. "Maksud kamu apa kan? Siapa lagi yang pernah diperlakukan begini?" Arkan menarik napas dalam-dalam, meremas jemariku, lalu mulai membuka rahasia kelam keluarga mereka yang selama ini selalu ditutup-tutupi. "Dulu, kakak laki-lakiku, Mas Bayu,
punya istri namanya Mbak Laras. Dia itu guru TK yang sangat lembut dan tulus, mirip sekali sama kamu, yang selalu mencoba mengalah demi kedamaian rumah. Arkan menjeda kalimatnya sejenak, menelan ludah sebelum melanjutkan ceritanya. Tapi bagi ibuku, kebaikan Mbak Laras tidak pernah cukup. Ibu memaksa Mbak Laras berhenti mengajar, menyita seluruh sisa gajinya dengan dalih biar tidak keluyuran, bahkan melarangnya pulang ke rumah orang tuanya sendiri tanpa izin tertulis. Dan waktu Mbak Laras akhirnya berani berontak karena tidak tahan dikurung di dapur, ibu menggunakan taktik yang persis sama dengan hari ini, memanggil seluruh kerabat, menangis histeris di media sosial, berpura-pura sakit jantung, sampai menuduh Mbak Laras sebagai wanita mandul yang membawa sial bagi keturunan keluarga Hendra. Mendengar rincian cerita itu, sekujur tubuhku langsung merinding hebat, membayangkan betapa mengerikannya jaring manipulasi yang sudah ditenun Ibu Sofia selama bertahun-tahun. Arkan menatapku dalam-dalam, dengan pandangan yang penuh rasa bersalah yang amat besar. Lalu berkata, "Waktu peristiwa Mbak Laras terjadi 7 tahun lalu, aku cuma anak kuliahan yang penakut, Clara. Aku cuma dia menonton karena termakan dogma kata bakti kepada orang tua. Sampai akhirnya Mbak Laras depresi berat, bercerai, dan Mas Bayu pergi dari rumah, tanpa pernah mau kembali lagi. Tapi malam ini, aku bersumpah demi apapun, aku tidak akan membiarkan sejarah kelam itu terulang lagi kepada kamu. Meskipun orang yang harus aku lawan adalah ibu kandungku sendiri." Belum sempat aku mencerna seluruh cerita mengerikan tentang Mbak Laras, tiba-tiba sebuah bunyi notifikasi dari aplikasi perbankan di ponselku memecah keheningan malam itu. Aku membuka layar tanpa curiga, mengira itu hanya pesan promosi biasa. Tapi detik berikutnya, seluruh tenagaku rasanya seperti diloloskan begitu saja, sampai ponsel di tanganku hampir terjatuh ke lantai. Di layar itu tertulis pesan resmi yang begitu dingin. Permintaan penutupan rekening Anda telah berhasil diproses, dan seluruh sisa dana telah ditransfer keluar. Aku langsung gemetar hebat. Buru-buru membuka aplikasi untuk memeriksa saldo, tapi angkanya sudah berubah menjadi 0 mutlak. Uang hasil jerih payah orang tuaku yang baru saja dikembalikan tempo hari, ludes tanpa sisa. Arkan yang melihat wajahku mendadak seputih kertas langsung merebut ponselku. Menatap layar dengan mata terbelalak, lalu dengan suara panik yang menggebu-gebu dia langsung menghubungi nomor layanan pelanggan pihak bank. "Halo Mbak, ini bagaimana bisa terjadi? Istri saya tidak pernah datang ke bank ataupun membuat dokumen pemindahan dana hari ini." Seru Arkan dengan napas yang memburu, menahan emosi di depan pengeras suara. Petugas di seberang sana menjawab dengan nada tenang yang justru membuat bulu kuduku merinding. "Mohon maaf Bapak, berdasarkan sistem kami, transaksi penutupan akun atas nama Ibu Clara dilakukan secara legal di kantor cabang pagi tadi, lengkap dengan membawa kartu identitas asli beserta surat kuasa resmi bertanda tangan di atas meterai." Mendengar penjelasan itu, kepalaku langsung terasa berputar dan dadaku sesak bukan main, karena aku tersadar bahwa kartu identitas asliku memang tertinggal di dalam kamar megah itu saat kami pergi terburu-buru. Di saat Ibu Sofia sedang bersandiwara terbaring lemah di rumah sakit, ternyata ada tangan lain dari keluarga Hendra yang sedang bergerak cepat di balik layar, menguras habis seluruh pertahanan finansialku agar aku benar-benar lumpuh dan tidak punya pilihan lain selain menyerah pada permainan kotor mereka. Pagi-pagi sekali, tanpa memedulikan rasa lelah, Arkan langsung menggandeng tanganku dan tancap gas menuju kantor cabang bank terdekat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu sampai di sana, kami langsung meminta bertemu dengan manajer operasional, dan setelah perdebatan yang cukup panjang, serta menunjukkan semua dokumen digital asliku, petugas akhirnya bersedia memutarkan rekaman kamera pengawas yang diambil kemarin pagi. Jantungku serasa dihantam batu besar waktu layar monitor di ruang VIP itu menampilkan sesosok perempuan yang sangat familiar sedang duduk di depan meja teller. Perempuan di layar itu memakai kacamata hitam besar dan masker medis. Tapi dari potongan rambutnya yang diikat rendah, postur tubuhnya yang agak membungkuk, sampai tas tangan kulit berwarna krem yang dia pangku, aku langsung mengenali siapa dia. "Pak, tolong perbesar bagian wajahnya waktu dia membuka masker sebentar," pinta Arkan dengan suara yang mendadak mendingin dan bergetar hebat. Begitu gambar diperbesar, tebakanku sama sekali tidak meleset. Dia adalah Shirley, adik iparku sendiri, yang kemarin lusa baru saja memfitnahku di media sosial.
Di dalam rekaman itu, Shirley kelihatan sangat gugup. Jemarinya terus-menerus meremas tali tasnya, dan dia berulang kali menoleh ke arah pintu keluar, seolah-olah sedang dikejar oleh sesuatu waktu menyerahkan kertas surat kuasa palsu itu kepada petugas bank. Manajer bank yang duduk di sebelah kami kemudian berbisik dengan nada prihatin. "Mbak Clara, maaf sekali. Kemarin waktu proses pencairan dana, Mbak ini terus-terusan mendesak teller kami dengan alasan uangnya darurat untuk biaya pengobatan rumah sakit ibunya. Makanya petugas kami agak lengah memverifikasi tanda tangannya." Aku cuma bisa menutup mulutku dengan kedua tangan, memandangi layar monitor itu dengan tatapan kosong sekaligus ngeri. Tidak menyangka kalau adik ipar yang selama ini selalu bersikap angkuh di depan wajahku, tega melakukan tindakan kriminal sejauh ini hanya demi memuaskan kepentingannya sendiri. Rasa syokku belum sepenuhnya reda, tapi manajer bank kemudian menggeser sudut pandang kamera pengawas ke arah lobi luar, dan apa yang tertangkap di layar monitor selanjutnya membuat bulu kuduku merinding. Di luar pintu kaca bank, terlihat seorang pria berbadan tegap dengan lengan penuh rajutan tato sedang bersandar di atas sebuah motor besar. Matanya terus-menerus menatap tajam ke dalam area teller tempat Shirley berada. Begitu Shirley keluar dari pintu bank sambil mendekap kantong kertas berisi uang tabunganku, pria bertato itu langsung merebutnya secara kasar dan memeriksa isinya di pinggir jalan tanpa memedulikan orang-orang sekitar. Petugas keamanan bank yang ikut menemani kami menonton rekaman itu tiba-tiba menyahut sambil menunjuk layar. "Nah Mas, Mbak, pria yang di luar itu sebenarnya sudah 3 hari ini sering kelihatan mengitari area perumahan keluarga Hendra. Kemarin, waktu Mbak ini antri di dalam, pria tato itu bahkan sempat masuk ke area lobi dan berbisik ketus ke telinga Simba. Kalau hari ini uangnya tidak cair juga, foto dan semua datamu saya sebar ke kampus sekarang. Makanya saya ingat betul kejadiannya." Mendengar kesaksian itu, Arkan langsung mengepalkan tangannya sampai buku-buku jarinya memutih, lalu menatapku dengan pandangan yang campur aduk antara marah dan frustrasi. "Clara, sekarang semuanya jadi masuk akal. Shirley tidak mungkin senekat ini memasukkan tanda tanganmu kalau bukan karena nyawanya sedang di ujung tanduk," bisik Arkan dengan suara yang tertahan di tenggorokan. Bagiku, kenyataan ini rasanya jauh lebih mengerikan dari yang aku bayangkan, karena ternyata di balik gaya hidup glamor dan kesombongan yang dipamerkan Shirley di media sosial selama ini, dia menyimpan rahasia gelap belasan juta rupiah yang membuatnya terikat pada lingkaran penagih utang berbahaya. Dan sialnya, uang hasil keringat orang tuakulah yang dijadikan tumbal untuk membersihkan dosa-dosanya. Melihat situasi yang sudah mengarah ke tindakan kriminal, Arkan tidak mau gegabah dan langsung menghubungi salah satu rekan lamanya yang bekerja di bidang hukum untuk membantu melacak siapa sebenarnya pria bertato itu. Sore harinya, kami bertiga bertemu di sebuah kedai kopi sepi, dan rekan Arkan langsung membuka laptopnya, menyodorkan beberapa lembar salinan dokumen rekening koran yang berhasil dia telusuri secara legal. Jantungku serasa mau copot lagi saat dia menunjuk deretan angka transaksi dan berkata dengan suara berbisik, "Arkan, Clara, kalian harus dengar ini baik-baik. Masalah utang ini ternyata bukan cuma soal permainan digital ilegal miliknya Shirley, karena nama yang tertera sebagai penerima dana penarikan itu bermuara pada satu jaringan yang sama dengan investasi bodong milik ibumu Sofia." Aku yang mendengar hal itu langsung mencondongkan badan ke depan, menatap lembaran kertas itu dengan tidak percaya sambil menyela. "Maksud kakak bagaimana? Hubungannya sama Ibu Sofia apa?" Rekan Arkan menghela napas panjang, merapikan letak kacamatanya, lalu menjelaskan fakta mencengangkan yang selama ini tertutup rapi. Ibu Sofia itu ternyata adalah salah satu investor utama di sebuah perusahaan fiktif bernama PT Investasi Jaya Global, yang kedoknya dikelola oleh pria bertato di bank kemarin, namanya Baskara. Selama hampir setahun terakhir, Ibu Sofia secara rutin mengirimkan dana ratusan juta ke sana, karena tergiur iming-iming keuntungan semu yang luar biasa besar. Arkan yang duduk di sebelahku langsung terenyak, wajahnya kelihatan terpukul banget, sampai dia meletakkan kepalanya di atas meja sambil bergumam parau. "Ya Tuhan, jadi selama ini ibu menyembunyikan masalah keuangan sebesar ini dari ayah. Berapa total uang yang sudah masuk ke sana?" Rekannya menatap Arkan dengan tatapan penuh keprihatinan, lalu menjawab lirih. "Menurut catatan mutasi yang ada, totalnya sudah mencapai miliaran rupiah kan? Dan yang paling gila, saat sistem investasi itu mulai macet beberapa bulan lalu,
Baskara mulai menggunakan Shirley sebagai tameng, menjebaknya dengan pinjaman modal bermain agar Ibu Sofia terus-menerus menyetor uang cadangan demi menyelamatkan anak perempuannya. Bagiku, penjelasan itu benar-benar membuat kepalaku pusing dan sekujur tubuhku merinding, karena aku baru menyadari kalau seluruh kemewahan rumah tangga keluarga Hendra selama ini ternyata hanyalah sebuah ilusi yang sedang digerogoti oleh keserakahan dan lingkaran penipu dari dalam. Dan parahnya, rahasia besar itulah yang membuat mereka semua mendadak menjadi sangat beringas. Mendengar nominal miliaran rupiah itu, Arkan langsung menegakkan badannya kembali, dan dengan tangan yang gemetar, dia membalik lembar dokumen berikutnya yang disodorkan oleh rekannya itu. Di halaman paling belakang, ada satu salinan surat perjanjian bermaterai yang membuat napas Arkan mendadak tercekat, sampai dia tidak bisa mengeluarkan suara selama beberapa detik. Aku yang penasaran langsung merebut kertas itu. Dan begitu membaca baris demi baris kalimat di dalamnya, rasanya seluruh aliran darah di tubuhku mendadak berhenti. Karena di sana tertera cap resmi bahwa Ibu Sofia telah menjaminkan sertifikat hak milik atas rumah mewah 3 lantai tempat mereka tinggal. Arkan langsung meremas kertas itu sampai lecek, menatap rekannya dengan pandangan mata yang merah padam penuh amarah sekaligus ketakutan. Lalu bertanya dengan suara tertahan, "Bagaimana bisa Ibu menandatangani surat jaminan rumah ini, sedangkan sertifikatnya atas nama ayah? Surat kuasa dari mana yang dia pakai?" Rekannya menggelengkan kepala dengan raut wajah yang kelihatan makin muram, lalu menjawab pelan, "Ibumu memalsukan tanda tangan Bapak Hendra kan?" Baskara tahu kalau Ibu Sofia sudah kehabisan uang tunai, karena tabungan pensiun suaminya juga sudah dikuras habis beberapa bulan lalu. Jadi, Baskara sengaja mendesak ibumu dengan ancaman bahwa kalau jaminan aset fisik ini tidak diserahkan, seluruh investasi palsunya akan hangus, dan Shirley akan dilaporkan ke pihak berwajib. Aku yang duduk di samping Arkan cuma bisa memegangi dadaku yang rasanya sesak bukan main. Membayangkan bagaimana Bapak Hendra yang seumur hidupnya bekerja keras menjaga harga diri keluarga, sekarang harus menghadapi kenyataan kalau tempat bernaungnya telah dijadikan taruhan di meja judi penipu. Arkan langsung berdiri dari kursinya, mondar-mandir di kedai kopi itu dengan frustrasi, sambil bergumam parau. Ibu benar-benar sudah gila. Dia mengorbankan rumah tempat kami dibesarkan demi menutupi gengsinya sendiri. Dan sekarang dia terjebak di dalam lubang hitam yang dia gali sendiri, tanpa tahu cara untuk keluar. Kenyataan pahit soal sertifikat rumah yang dijaminkan itu tiba-tiba membuat sebuah teka-teki besar di kepalaku langsung terjawab dengan begitu jelas. Aku teringat bagaimana Ibu Sofia begitu beringas dan bersikeras ingin mengunci pergerakanku sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu. Aku langsung memegang lengan Arkan, menatapnya dalam-dalam dengan mata yang berkaca-kaca, saat sebuah kesadaran mengerikan melintas di benakku. Kan, sekarang aku akhirnya tahu kenapa ibumu dari awal bersikap kejam dan menahan uang tabunganku. Target utama beliau sebenarnya bukan cuma uang cash itu, tapi sebidang tanah warisan pemberian orang tuaku yang ada di pinggir jalan utama kota. Arkan langsung tertegun. Dia menatapku dengan pandangan kosong seolah baru saja disadarkan oleh kenyataan yang jauh lebih menakutkan. Membuat rekan hukum kami ikut menimpali sambil mengangguk setuju. Dugaanku juga begitu, Clara. Berdasarkan berkas tagihan yang dikirim Baskara, Ibu Sofia sempat menulis catatan kecil di balik surat perjanjiannya, menjanjikan bahwa dalam waktu dekat akan ada aset tanah baru milik menantunya yang bisa dicairkan untuk melunasi sisa kekurangan utang miliaran itu. Mendengar hal itu, rasanya dadaku seperti dihantam palu besar, membuatku tertawa getir di tengah rasa sakit yang luar biasa, karena tidak menyangka pernikahan yang aku sakralkan ini ternyata sudah dihitung nilai ekonomisnya oleh ibu mertuaku sendiri. Jadi, selama seminggu ini aku dipaksa tunduk, dibuat merasa kecil dan dihina di depan semua orang itu, sengaja dirancang agar mental dan harga diriku patahkan, supaya begitu aku sudah tidak berdaya dan ketakutan, ibumu tinggal menyodorkan surat kuasa untuk menjual tanah warisanku tanpa ada perlawanan. Ucapku dengan suara yang bergetar menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Arkan langsung memelukku erat-erat, menyembunyikan wajahnya di pundakku, sambil berkali-kali membisikkan kata maaf dengan suara yang terisak, menyadari kalau istrinya yang polos ini sejak awal sudah dijadikan umpan dan pelampung finansial untuk menyelamatkan keluarganya dari jurang kehancuran yang mereka buat sendiri. Rasa sedih dan amarah yang berkecamuk di dalam kontrakan kami tiba-tiba pecah ketika ponsel Arkan berdering keras pada subuh berikutnya,
menampilkan nama Bapak Hendra di layar. Begitu tombol geser diangkat, suara mertua laki-lakiku itu terdengar begitu panik, bergetar, dan napasnya memburu di seberang sana. "Arkan, tolong kamu cepat ke rumah sekarang juga bersama Clara. Ibumu hilang dari kamar sejak tengah malam tadi." Mendengar suara ayahnya yang belum pernah serapu itu, Arkan langsung tersentak kaget dari tidurnya dan setengah berteriak menanyakan kepastian. "Maksud ayah bagaimana ya? Ibu pergi ke rumah sakit lagi atau bagaimana ya?" Bapak Hendra terisak pelan sebelum menjawab dengan kalimat yang langsung membuat bulu kuduku berdiri. "Bukan ke rumah sakit, Arkan. Ayah baru sadar waktu melihat laci brankas di ruang kerja sudah dalam kondisi jebol dan terbuka lebar. Semua dokumen penting, sisa perhiasan, dan sisa uang tunai milik keluarga kita sudah habis dibawa pergi oleh ibumu." Aku yang ikut mendengarkan dari balik selimut langsung terduduk lemas. Buru-buru mengambilkan jaket untuk Arkan, sambil mendengarkan kelanjutan kepanikan dari seberang telepon. Arkan yang masih memegang ponselnya dengan tangan gemetar langsung bertanya lagi. "Shirley mana ya? Apa dia tidak tahu kalau ibu pergi?" Bapak Hendra menjawab lirih kalau Shirley hanya bisa menangis ketakutan di sudut ruang tamu karena tidak berani menahan ibunya yang pergi terburu-buru membawa tas jinjing besar. Bagiku, kabar hilangnya Ibu Sofia di waktu subuh ini menjadi sebuah alarm bahaya yang sangat nyata. Membuatku langsung bersiap menemani Arkan tancap gas kembali ke rumah megah itu. Karena aku tahu wanita tua itu pasti sudah nekat melakukan langkah terakhir yang paling berbahaya, demi lari dari kejaran masalah yang dikuncinya sendiri. Begitu aku dan Arkan baru saja menginjakan kaki di ruang tengah rumah perumahan yang berantakan itu, tiba-tiba sebuah nada pesan masuk berbunyi nyaring dari ponsel yang aku pegang. Jantungku seketika berdegup kencang waktu melihat pengirimnya adalah nomor asing tanpa identitas. Dan ketika aku menekan tombol putar pada berkas audio yang dikirim, suara bariton yang berat dan terdengar kasar langsung menggema memenuhi ruangan, membuat Bapak Hendra yang sedang terduduk lemas di sofa langsung mendongak kaget. "Halo, menantu baru. Tolong sampaikan pada suamimu dan babah tua itu, kalau wanita yang kalian cari saat ini sedang duduk manis di tempatku, menikmati sisa waktu yang dia punya sebelum urusan kita selesai." Ucap suara di rekaman itu disertai tawa sinis yang membuat bulu kuduku berdiri, yang disusul oleh suara rintihan pelan Ibu Sofia yang menangis ketakutan di latar belakang sambil bergumam, "Arkan, Clara, tolong ibu, mereka mau berbuat nekat kalau utangnya tidak beres hari ini." Shirley yang mendengar rekaman itu langsung menjerit histeris sambil memeluk lututnya di anak tangga, memanggil mamat nama ibunya dengan penyesalan yang terlambat. Sementara Arkan merebut ponsel dari tanganku dengan napas yang memburu, menahan amarah yang sudah sampai di ubur-ubun. Pria di seberang sana, yang sudah pasti adalah Baskara, kemudian melanjutkan tuntutannya dengan nada mengancam yang sangat dingin. "Aku tahu kalian tidak punya uang tunai miliaran lagi untuk menebus kelakuan wanita ini. Jadi pilihannya gampang. Bawa surat-surat tanah warisan milik Clara ke tempatku sekarang, atau kalian tidak akan pernah melihat ibumu pulang dalam keadaan utuh." Mendengar ancaman yang begitu kejam itu, rasanya seluruh badanku langsung lemas dan pandanganku mendadak kabur, menyadari bahwa apa yang aku takutkan selama ini benar-benar terjadi. Ibu Sofia tidak hanya melarikan diri, tapi dia telah masuk sendiri ke dalam perangkap singa. Dan sekarang posisiku benar-benar dikunci di posisi paling sulit, karena masa depan aset keluargaku dijadikan taruhan nyawa oleh jaringan penipu tersebut. Mendengar ancaman Baskala yang begitu mengerikan, Arkan langsung mencengkeram ponselku erat-erat, berbalik membelakangiku, lalu berkata dengan suara baritonnya yang bergetar hebat menahan panik. "Clara, kamu tetap di sini bersama ayah dan Shirley. Biar aku yang pergi menemui mereka sendirian. Ini urusan internal keluargaku, dan aku tidak mau kamu terseret lebih jauh ke dalam bahaya." Aku yang melihat sorot matanya yang penuh ketakutan langsung melangkah maju, menepis tangannya yang mencoba menahan pundakku, lalu menyahut dengan nada bicara yang sengaja aku tekankan, agar dia tahu aku tidak sedang bercanda. "Tidak, Arkan, aku tidak akan membiarkan kamu pergi sendirian ke tempat orang-orang nekat itu. Mereka itu mengincar aku, mereka mau tanah warisanku. Kalau kamu datang ke sana tanpa membawa apa yang mereka inginkan, mereka pasti akan langsung tahu kalau kita cuma sedang mengulur waktu, dan itu justru bisa membuat posisi ibu makin terancam." Bapak Hendra yang melihat perdebatan kami sempat mencoba berdiri dari sofanya sambil memegangi dadanya yang sesak, lalu berbisik lirih. "Arkan, dengarkan istrimu. Orang-orang seperti Baskara tidak akan segan-segan berbuat kasar kalau melihat kamu datang dengan tangan kosong." Arkan sempat menunduk lama,
memandangi lantai ruang tamu yang berantakan dengan nafas yang memburu frustasi. Sebelum akhirnya dia kembali menatapku dalam-dalam dan bertanya dengan suara serak. Tapi Clara, tempat itu pasti sangat berbahaya. Bagaimana kalau mereka memaksa kamu menandatangani surat pengalihan aset itu di bawah tekanan? Aku menggenggam jemarinya yang sedingin es, mencoba menyalurkan sisa keberanian yang aku punya, sambil menjawab pelan. Bagiku, diam di rumah ini sambil menunggu kabar buruk itu jauh lebih menyiksa Arkan. Aku ikut bukan untuk menyerahkan tanahku, tapi kehadiranku di sampingmu bisa menjadi kunci untuk mengecoh perhatian mereka, sampai bantuan yang sebenarnya tiba. Perjalanan menuju lokasi yang dikirimkan oleh nomor asing itu terasa seperti perjalanan paling panjang dan menegangkan di dalam hidupku. Begitu roda mobil Arkan berhenti berputar di sebuah area pinggiran kota yang sepi, pandanganku langsung tertuju pada sebuah bangunan gudang tua yang teronggok di ujung jalan tanah berbatu. Aroma apek sisa oli bekas dan debu semen langsung menusuk hidungku, begitu Arkan perlahan mendorong pintu besi berkarat yang sedikit terbuka, memancarkan seberkas cahaya kuning redup dari sebuah lampu gantung di dalamnya. Di tengah ruangan yang suram itu, tampak Ibu Sofia sedang terduduk lemas di atas lantai semen yang dingin, dengan kondisi rambut acak-acakan dan salah satu pipinya yang kelihatan lebam keunguan. Sosok wanita paruh baya yang biasanya selalu berdiri tegak dengan pakaian licin disetrika dan sanggul kencangnya yang angkuh, kini kelihatan begitu kecil, rapuh, dan gemetaran meratapi kebodohannya sendiri. Begitu melihat bayangan kami masuk, Ibu Sofia langsung mendongak dengan tatapan mata yang bengkak, lalu merintih lirih dengan suara yang nyaris habis. Arkan, Clara, kalian benar-benar datang, Nak. Maafkan Ibu, Ibu salah, Ibu minta maaf. Arkan yang melihat kondisi ibunya seperti itu, langsung refleks mau berlari maju sambil berteriak panik. Ibu tidak apa-apa. Tapi langkahnya langsung diadang oleh dua pria berbadan tegap, anak buah Baskara. Sementara itu, dari arah kegelapan di balik tumpukan drum besi, Baskara berjalan keluar sambil bertepuk tangan pelan, menatap kedatangan kami dengan senyuman sinis yang sangat menjengkelkan, sebelum menyapa dengan nada mengejek. Luar biasa, ternyata menantu yang katanya pembawa sial ini justru punya nyali paling besar untuk mengantarkan dokumen berhargaku. Bagiku, pemandangan di dalam gudang ini benar-benar mengiris hati sekaligus memuakan. Menyaksikan bagaimana ego, kesombongan, dan keserakahan seorang Ibu Sofia pada akhirnya runtuh berkeping-keping di atas lantai semen yang kotor ini akibat jebakan yang dia pasang sendiri. Belum sempat Baskara melanjutkan kalimat ejekannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang terseret dari arah bayangan gelap di sudut belakang gudang. Keheningan ruangan yang mencekam itu seketika pecah, waktu sesosok perempuan dengan pakaian sederhana berjalan perlahan mendekati area lampu gantung. Membuat Arkan yang berada di sebelahku mendadak mematung dengan mata terbelalak sempurna. Mbah Laras? Bisik Arkan dengan suara yang tertahan di tenggorokan, seolah-olah dia baru saja melihat hantu dari masa lalunya berdiri di depan mata. Perempuan itu, Nadia, mantan kakak ipar Arkan yang namanya baru saja aku dengar kemarin malam, menatap Ibu Sofia yang masih meringkup di lantai semen dengan pandangan mata yang sedingin es dan penuh kepahitan yang mendalam. Ibu Sofia yang menyadari siapa yang datang langsung tersentak mundur dengan wajah yang mendadak jauh lebih pucat daripada saat diadang anak buah Baskara, lalu bergumam terbata-bata dengan bibir gemetaran. Nah, Nadia, kenapa kamu bisa ada di tempat ini? Nadia tersenyum sinis. Sebuah senyuman penuh luka lama yang membuat suasana gudang terasa makin mencekik, sebelum akhirnya bersuara dengan nada yang sangat tenang, namun menusuk. Aku datang ke sini cuma mau menyaksikan akhir dari kesombongan Ibu. Melihat apa akhirnya Ibu sadar kalau cara Ibu mengontrol orang lain itu salah. 7 tahun lalu, Ibu gunakan nama bakti keluarga untuk mengurungku, menyita uang gajiku, memfitnahku di depan kerabat, sampai mengusirku dari rumah seperti pengemis. Tapi lihat sekarang, jebakan keserakahan yang Ibu buat sendiri ternyata tidak pandang bulu, bahkan menghantam balik pemiliknya sampai berlutut di tempat kotor ini. Aku yang berdiri di samping Arkan cuma bisa menahan napas, menyaksikan konfrontasi batin yang begitu hebat itu, menyadari kalau kehadiran Nadia di gudang tua ini bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah babak pembalasan dendam yang rapi,
yang sengaja dihadirkan takdir untuk meruntuhkan sisa-sisa harga diri Ibu Sofia yang selama ini hidup di balik topeng manipulasinya. Melihat drama masa lalu keluarga Hendra yang tiba-tiba berhamburan di depan matanya, Baskara mendadak mendengus kesal, lalu memukul permukaan meja kayu di dekatnya dengan cukup keras, hingga suaranya bergema memekakkan telinga. Dia tidak peduli dengan urusan sakit hati antara Ibu Sofia dan Nadia, melainkan langsung merogoh kantong jaketnya dan melemparkan setumpuk berkas tebal bermeterai tepat ke arah dadaku. Cukup, aku tidak punya waktu buat mendengarkan urusan drama keluarga kalian yang tidak bermutu ini. Bentak Baskara dengan mata menajam, lalu menunjuk berkas di atas meja sambil melanjutkan tuntutannya dengan nada yang sangat dingin. Heh, perempuan lugu, sekarang taruh tanda tanganmu di atas kertas surat pengalihan aset itu. Pilihannya cuma dua. Kamu serahkan tanah warisan milik orang tuamu itu malam ini juga, atau kalian semua yang ada di dalam gudang ini tidak akan pernah keluar dalam kondisi bernyawa. Arkan yang melihat nyawaku mulai diancam langsung bergeser maju, memasang badannya di depanku sambil berteriak penuh emosi. Baskara, jangan berani-berani kamu menyentuh istriku. Kamu sudah mengambil uang tabungannya, sekarang kamu mau merampas hak milik keluarganya juga. Bukannya takut, Baskara malah tertawa meremehkan, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mencengkram pundak Arkan dan mendorongnya dengan kasar, hingga suamiku terbentur tiang besi di sudut ruangan. Aku yang melihat Arkan mulai diperlakukan kasar, langsung menjerit panik, mencoba melangkah maju untuk menolongnya. Tapi tatapan Baskara yang begitu beringas seolah mengunci pergerakanku di tempat, membuatku menyadari bahwa waktu kami untuk mengecoh mereka sudah benar-benar habis, dan kami sedang berdiri di tepi jurang maut yang sangat mengerikan. Di tengah kepanikan saat aku melihat Arkan terkapar di dekat tiang besi, suasana di dalam gudang tua itu tiba-tiba berubah total ketika suara raungan sirine bersahut-sahutan memecah keheningan malam dari arah luar jalan berbatu. Sebelum Baskara dan anak buahnya sempat menyadari apa yang terjadi, lampu sorot berwarna biru dan merah berkelebat masuk menembus celah-celah dinding seng yang berlubang, menerangi seisi ruangan yang tadinya remang-remang. Pintu besi berkarat di depan langsung didobrak paksa dari luang, dan seketika itu juga puluhan petugas berseragam lengkap menerobos masuk dengan langkah tegas, sembari meneriakkan perintah mutlak. Jangan bergerak, angkat tangan kalian di atas kepala, tempat ini sudah dikepung. Baskara yang menyadari posisinya sudah terjepit langsung membelalakan matanya penuh kepanikan, mundur teratur ke arah meja kayu sambil berteriak histeris kepada anak buahnya. Sialan, siapa yang membocorkan tempat ini? Cepat urus pintu belakang. Di belakang barisan petugas, aku melihat Bapak Hendra melangkah masuk dengan wajah yang pucat basi, namun tatapan matanya kelihatan begitu tegas, ditemani oleh rekan hukum Arkan yang langsung menunjuk ke arah kami berdua. Arkan yang perlahan bangkit sambil memegangi perutnya yang kesakitan, langsung menoleh ke arahku dengan senyuman lega, lalu berbisik serak di antara keriuhan suara petugas. Clara, ayah berhasil. Kita aman sekarang. Bagiku, momen kedatangan pihak berwajib itu rasanya seperti sebuah keajaiban, yang langsung mencairkan seluruh rasa takut yang sempat membekukan badanku, karena rencana yang kami susun bersama Bapak Hendra untuk mengulur waktu di dalam gudang ini, akhirnya membuahkan hasil yang tepat sebelum selembar kertas berharga milik keluargaku sempat tersentuh oleh kelicikan penipu itu.